Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhirnya finish, akhirnya selesai ya. 12 seri gelaran World Superbike ya atau WSBK tahun 2025 atau musim 2025. Dan akhirnya kembali Toprak Razgatlioglu ya yang di tahun 2025 ini sudah menggunakan nomor start 1 karena dia adalah juara dunia WSBK di tahun 2024, akhirnya mengulangi kemenangan tersebut. Toprak Razgatlioglu, pembalap dari Turki yang membalap di BMW, akhirnya finish musim 2025 kembali menjadi juara dunia WSBK, teman-teman sekalian. Dan gelar juara dunia WSBK yang direngkuh oleh Toprak Razgatlioglu ini di tahun 2025 adalah gelar ketiganya. Itulah teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah gelar ketiga dari Toprak ya. Gelar juara yang pertama kali diperoleh Toprak waktu itu diperoleh saat dia membalap di tim pabrikan Yamaha, teman-teman sekalian, di Pata Yamaha. Dan kalau nggak salah waktu itu, seingat saya, ya Toprak itu mengunci gelar juara dunia World Superbike-nya itu kebetulan di Mandalika. Nah, itu spesial banget ya. Terus habis itu juara yang keduanya, juara dunia keduanya dilakukan tahun 2024 ya di tim pabrikan BMW, dan yang ketiga tahun ini 2025 ya kembali bersama tim BMW. Dan ini adalah tahun terakhirnya ya Toprak ya di WSBK, sebelum tahun depan dia sudah dikontrak oleh Yamaha Racing, teman-teman sekalian, untuk membalap di Pramac Yamaha. Yang pastinya berarti tahun 2026 dia sebagai rookie. Ya, dia akan bersaing dengan beberapa rookie lainnya. Salah satunya adalah Diogo Moreira yang baru aja pekan lalu atau pekan ini ya bisa dibilang seperti itu sudah diumumkan oleh HRC akan membalap di LCR Honda. Nah, jadi seperti itu teman sekalian. Namun perjalanannya ya agak sedikit bittersweet ya. Race weekend yang yang dilalui oleh Toprak Razgatlioglu itu benar-benar bisa dibilang bittersweet ya. Di race 1 ya dia tidak bisa menghalangi cepatnya Nicolo Bulega ya, sehingga dia hanya bisa merebut posisi 2 ya teman-teman sekalian, kalau kita bisa lihat ya, merebut posisi 2 di balapan race 1 ya. Sementara Nicolo Bulega berhasil memenangkan balapan race 1. Sebelum memasuki balapan finale di Jerez ya, itu Toprak Razgatlioglu itu sudah mengantongi poin yang lebih besar 39 poin di depan Nicolo Bulega gitu ya. Sebenarnya dia sudah bisa mengunci gelar di Pascare 1 kalau misalkan contohnya dia finish di depan Bulega, cuman dia finish di belakang Bulega. Jadi deh akhirnya di delay ke race selanjutnya, masuk ke hari Ahad atau hari Minggu ini. Itu ada dua balapan, yaitu Super Pole Race ya 10 lap, terus habis itu ada race 2 20 lap. Nah, yang menarik adalah di Super Pole Race ini terjadi clash teman-teman sekalian ya. Terjadi clash di tikungan 5 di lap awal, di mana pada saat itu jika kita melihat videonya itu secara umum ya, itu terlihat nge-push ya. Nicolo Bulega nge-push di satu tikungan 5 itu, sehingga Toprak Razgatlioglu itu jadi terkena dan kena pushan dari dari Bulega yang sedang nikung ke kanan, sehingga Toprak yang saat itu memang sedikit mengambil line agak sedikit lebar bila dibandingkan dengan line atau racing line-nya dari Nicolo Bulega, itu harus ke push keluar ke sebelah kiri ya gitu. Nicolo Bulega sendiri ya kepada TNT Sport itu bilang bahwa dia tidak memiliki tujuan untuk bisa menjatuhkan atau membuat Toprak Razgatlioglu tuh crash nonton sana di Super Pole Race gitu ya. Dia jelas-jelas bilang bahwa yang dia tujukan adalah dia ingin menyetop kecepatan dari Toprak seperti yang pernah dia lakukan di Aragon. Nah, oleh sebab itu dia meminta maaf. Jadi kepada Toprak ya melalui TNT dia minta maaf. Sementara pada saat diwawancara oleh WSBK ya, WSBK ada World Superbike WSBK.com, dia cepat banget tuh karena memang kejadian ini tuh memang cukup panas gitu ya, karena memang di Super Pole Race itu merupakan salah satu lagi kans yang bisa membuat Toprak langsung kunci gelar dunia. Tapi ya
gitu. Seakan-akan memang kelihatan bahwa Nicolo Bulega agresif sehingga menjatuhkan ya, kesannya kayak dia ingin menjatuhkan Toprak Razgatlioglu secara sengaja, walaupun memang menurut Nicolo Bulega dia melakukannya tidak dengan kesengajaan gitu ya. Dia sendiri merasa menyesal pada saat pasca race 2 itu. Dia bilang kepada TNT Sport dia merasa tidak enak menang pada saat dengan cara tersebut, walaupun secara umum Tim Stewart-nya WSBK itu sudah memberikan dia hukuman berupa single LLP atau satu kali long lap penalty. Banyak banget netizen ya itu ngeruduk ya, apa semuanya, apa informasi-informasi diberikan oleh World SBK di, khususnya kalau saya lihat di Twitter ya, di X itu banyak banget yang menyatakan bahwa ini kurang adil sih ya, apa Toprak yang sedang fight untuk bisa mengunci gelar juara dunia era dijatuhkan oleh Bulega, sementara Toprak yang dijatuhkan itu di NF 0 poin di Super Pole Race. Terus sementara Bulega hanya diberikan single LLP gitu ya. Mereka banyak membandingkan bahwa kalau kejadian ini terjadi di MotoGP, ini Nicolo Bulega minimal kena double LLP, 2 kali long lap penalty gitu ya. Kalau saya sih ngeliatnya memang ya secara umum ini lagi race ya, lagi race racing incident, tapi memang ya kalau saya bilang sih 55% dibanding dengan 45% ini Nicolo Bulega salah sih ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tim Stewart dari WSBK bahwa Nicolo Bulega dinyatakan bersalah karena dia berkendara atau membalap dengan tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan pembalap lain itu crash. Dalam hal ini adalah Toprak Razgatlioglu. Cuman memang kenapa cuman single LLP? Mungkin karena ini first offense-nya. Ini adalah pelanggaran pertama gitu dari Nicolo Bulega, karena sebelum ini sih dia memang dia tidak terlalu agresif ya. Sepanjang 12 seri ke belakang kalau kita tilik ya, semenjak awal seri atau musim 2025 ini gitu. Namun akhirnya ya dengan crashnya Toprak di Super Pole Race ya, karena memang hasil Super Pole Race itu akan menjadi starting grid dari race 2, sehingga di race 2 Nicolo Bulega start dari posisi depan, terus habis itu dilanjutkan oleh Alvaro Bautista, sementara Toprak Razgatlioglu itu harus start dari posisi 10 karena dia di Super Pole Race-nya bisa dibilang gagal gitu kan. Dia harus start dari posisi 10. Dan akhirnya kalau kita bisa lihat ya jalannya balapan sendiri, kalau saya lihat balapan race 2, Toprak ini tidak seperti kayak Toprak biasanya yang agresif banget dalam braking ya. Dia merupakan salah seorang pembalap dengan gaya membalap yang benar-benar super late gitu ya. Paling late lah bisa dibilang seperti itu. Pembalap lain mah puyeng kalau menangani Toprak kalau berbicara masalah late braking gitu ya. Namun di balapan race 2 ini dia agak sedikit konservatif ya. Seperti kayak misalkan bagaimana caranya dia overtake dari Locatelli ya, itu menunggu beberapa lap sampai benar-benar yakin dia bisa overtake Locatelli baru dia lakukan. Setelah itu kabur kayak gitu ya. Dia tidak seperti kayak balapan-balapan sebelumnya di mana dia dari awal udah push semua orang langsung disikat-sikatin. Kalau kita lihat dari lap 10 dari posisi 10 itu Toprak tuh naiknya ya nggak langsung drastis kayak gitu ya. Terus habis itu dia naik 8 dulu, 7, terus 6, 5, 1, 1 gitu loh teman-teman sekalian. Sehingga akhirnya di balapan ini Toprak Razgatlioglu finish di posisi 3. Ya, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi awalnya itu 39, terus habis itu dikurangi Super Pole Race 12 ya, tinggal pokoknya terakhir tuh tinggal 22 poin lah gitu ya. 22 poin Toprak mimpin ya sebelum race 2 ya. 22 poin ini banyak banget ya. Kalau Nicolo Bulega itu finish posisi 1, itu kalau Toprak masih finish posisi top 10 aja, Toprak masih bisa seal atau bisa kunci gelar juara dunia pasca race 2. Dan akhirnya benar teman-teman sekalian, dengan finish posisi 3 dan memperoleh 16 poin, itu Toprak itu berhasil finish klasemen itu 13 poin di depan Nicolo Bulega. Sementara itu Bautista menjadi peraih medali perunggu untuk musim 2025 ini, yang merupakan musim terakhirnya sebagai pembalap factory Ducati, karena tahun depan dia akan pindah ke tim satelit ya, Ducati. Nah, kayak begitu teman-teman sekalian ya. Terus habis itu Locatelli itu finish di posisi 4 dengan 310 poin.
secara klasemen ya. Terus habis itu Danilo Petrucci yang tahun depan akan membalap dengan BMW Factory. Dia menjadi pembalap best independent tahun ini untuk WSBK. Terus untuk manufacture sendiri, untuk pabrikan sendiri, itu juara dunianya tahun ini Ducati, disusul oleh BMW, lalu disusul oleh Yamaha di posisi 3. Untuk tim sendiri, ya juara tim tahun 2025 adalah Ducati Aruba, ya tim factory-nya Ducati di WSBK dengan 940 poin, ya karena poinnya gabungan antara yang diperoleh Bautista dan juga Bulega. Dan untuk best tim independen ya adalah Barni, teman-teman sekalian, Barni Ducati. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ini adalah tahun terakhirnya juga untuk seorang yang namanya Jonathan Rea. Jonathan Rea sendiri tidak balapan di race 2 karena dia dinyatakan tidak fit setelah crash di Superpole race gitu ya. Ini banyak banget ya pembalap-pembalap yang mengakhiri balapan di race 2 untuk musim 2025 ini di kelas WSBK. Tahun depan ada banyak muka-muka baru yang berpindah tim, kayak misalkan pembalap dari HRC Honda yang dua-duanya pergi ya, sementara Xavi Vierge pindah ke Yamaha Factory menggantikan Jonathan Rea. Terus habis itu Iker Lecuona itu pindah ke Factory Ducati menggantikan tempatnya Bautista gitu ya. Terus habis itu Bautista sendiri pindah kemungkinan ke tempatnya ke Barni atau ke mana gitu ya, tempat yang di awal ditaruh oleh Petrucci. Terus habis itu Iannone masih belum tahu mau kemana tahun 2026. Andrea Locatelli masih sama di situ. Toprak Razgatlioglu dia akan balapan di MotoGP tahun depan gitu ya, bersama dengan Pramac Yamaha. Terus habis itu di HRC Honda 2 yang kosong ini akan ditempati oleh Jack Dixon yang sekarang tahun 2025 balap di Moto2 dan juga akan tandemnya merupakan pembalap dari Thailand yaitu Somkiat Chantra tahun depan. Tahun depan Ducati juga akan menggunakan homologasi Ducati V4R Panigale yang terbaru yang menggunakan swing arm double. Beda lagi nih. Terus wingletnya juga beda dan segala macem. Ini tahun depan kalau lihat dari kekuatan performa sekarang, ini kayaknya Bulega akan jauh lebih menguasai ini tahun depan. Gitu aja teman-teman sekalian. Kita akan tunggu seperti apa tahun 2026 World Superbike. Sampai berjumpa, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.